الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan yang berikutnya mengenai rincian daripada af'alul muqarabah. Sudah kita jelaskan yang terakhir bahwasanya af'alul muqarabah bukan berarti semuanya menunjukkan makna qurb, kedekatan. Namun penyebutan tersebut ternyata tidak diinginkan secara seluruhnya. Hanya sebagian menunjukkan muqarabah, kedekatan, hampir-hampir. Ada juga sebagian yang menunjukkan raja, harapan. Ada juga yang menunjukkan asyuru', pemulaian. Kita lihat rinciannya halaman yang 132. Qala al-muallifu asbahullah amalu hadhil af'al wa syurutu khabariha. Amalan amalan fi'il ini dan syarat-syaratnya. Karena fi'il ini nanti beramal amalan kana. Cuman khabarnya nanti bentuknya biasanya jumlah. Nah, jadi isimnya tetap isim, tapi khabarnya biasanya jumlah. Nah, imma ta'wil masdar atau di jumlah. Kita lihat amalu hadhil af'al wa syurutu khabariha. Amalan fi'il ini dan syarat-syarat khabarnya. Wa hadhil af'alu ta'malu 'amala kana fatarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Perhatikan di sini. Fi'il ini dia beramal amalan kana, merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar. Cuman bedanya kita lihat, illa, hanya saja bedanya, anna khabaraha, bahwasanya khabarnya yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an muakharan anha. Perhatikan ini bedanya. Bedanya fi'il ini nanti walaupun dia beramal amalan kana, namun khabarnya wajib bentuknya itu fi'il mudhari' yang diakhirkan. Paham ya? Khabarnya wajib bentuknya fi'il mudhari' yang diakhirkan. Rafi'an, yang dia itu merafa'kan li dhamiri ismiha ghaliban. Merafa'kan dhamir milik isimnya ghaliban, kebanyakannya. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam fi'il mudhari' itu kan ada dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir itu kembali pada isimnya gitu loh. Paham belum? Na'am, barakallahu fikum, itu maksudnya. Jadi di dalam fi'il mudhari' nanti ada dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir itu kembali kepada isimnya. Itu maksud rafi'an li dhamiri ismiha. Paham belum? Jadi dia itu merafa'kan fi'il mudhari'nya itu merafa'kan dhamir milik isimnya. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Na'am, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Asa Zaidun, namanya misalkan asa Zaidun an yaquma. Zaidun sebagai isim asa. Semoga Zaid berdirian, itu artinya. Nah, atau mudah-mudahan, nah, barakallahu fikum, Zaid berdiri. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Zaidun isim asa. Paham ya? Isim asa. Kemudian an yaquma fi'il mudhari' bukan ini? Fi'il mudhari' sudah sesuai dengan apa syaratnya itu. Fi'il mudhari' yang diakhirkan. Di dalam fi'il mudhari' ini ada dhamir huwa enggak? Nah, itu maksudnya merafa'kan dhamir huwa di dalamnya. Ini kembali ke mana? Isimnya ini. Itu maksudnya. Jadi maksud ucapan rafi'an li dhamir ismiha. Fi'il mudhari' ini merafa'kan dhamir milik isimnya. Mana dhamirnya? Huwa ini, milik isimnya. Paham ini? Naam, ghaliban, kebanyakannya. Berarti ada juga yang keluar dari ghalib. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya, kata beliau, wa yajibu iqtiranuhu bi an, dan wajib, perhatikan ini ya, wajib bersambung dengan an. Khobarnya itu wajib bersambung dengan an ini. Asa Zaidun an. Ya kan? Ada an yang enggak boleh, asa Zaidun yaqumu, enggak boleh. Lah khobarnya asa, mana khobarnya? Ini tinggal jumlah aja. An yaquma atau ta'wil masdarnya ketemu nanti. Asa Zaidun qiyamahu.
Ya kan? Qama yaqumu qiyaman. Yaquma huwa, berarti qiyamahu. Mansub kenapa? Khabar asa. Paham salah? Naam. Jadi an yaquma an harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Antum ingat-ingat. Kalau harfun nasbin wa masdarin adalah lafaz masdarin berarti setelahnya ta'wil masdar. Untuk mencari sumber asalnya apa ini? Asa Zaidun, udah ada isimnya, khabarnya mana? Dah ta'wil masdar ketemu. Ta'wil masdarnya bagaimana? Qama yaqumu qauman atau qiyaman. Nah, qiyaman itulah yang kita ambil. Kemudian karena huwa qiyamahu. Asa Zaidun qiyamahu. Paham? Naam. Contoh yang lain, contohnya asa Zaidun an yajlisa, berarti asa Zaidun julusahu. Paham ya? Asa Zaidun an yadhhaba, takdirnya asa Zaidun dhahabahu. Paham ya? Mansub seperti itu. Kita lihat di sini. Wa yajibu iktiranu bi an in kana al-fi'lu hara wa khlaulaqa. Perhatikan ini. Dan wajib bersambung fi'ilnya itu dengan an jika fi'ilnya itu hara dan wa khlaulaqa. Hara dan wa khlaulaqa. Ini yang sering diartikan hampir-hampir, afal muqarabah ini. Hara sama ikhlaulaqa afal muqarabah yang sering diartikan hampir-hampir. Kita lihat. Nahwu hara Zaidun an yaquma. Nah, barakallahu fikum. Hampir-hampir Zaid itu berdiri. Nah, wa khalaqatis samau an tumtira. Hampir-hampir langit itu akan turun hujan. Paham ya? Afal muqarabah ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, di sini antum perhatikan baik-baik. Hara Zaidun, Zaidun isim hara. Khabarnya mana? Ta'wil masdar an yaquma. Ada annya enggak itu? Wajib. Kalau fi'ilnya hara sama ikhlaulaqa wajib ada annya. Enggak boleh hara Zaidun yaqumu, enggak boleh. Wa khalaqatis samau tumtiru, enggak boleh. Harus ada annya. Paham ya? Sebutkan di situ kan, jika fi'ilnya itu hara sama ikhlaulaqa, wajib khabarnya bersambung dengan an. Naam. Annya an masdariyah sehingga ta'wil ke masdar nanti. Hara Zaidun an yaquma, takdirnya hara Zaidun qiyamahu. Wa khalaqatis samau an tumtira, berarti apa? Wa khalaqatis samau apa? Apa takdirnya? Wa khalaqatis samau an tumtira. An tumtira ta'wil masdar jadinya apa? Apa? Imtaraha. Naam, dari kata amtara yumtiru imtaran, imtaraha. Paham ini ya? Ta'wil masdar seperti itu. Berikutnya, wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'al syuru'. Perhatikan baik-baik ini. Ini rinciannya ya. Dan wajib mengosongkan an setelah fi'il-fi'il yang menunjukkan syuru', apa syuru'? Pemulaian. Paham belum? Yang artinya memulai. Jadi nanti kalau ada fi'il-fi'il kok menunjukkan pemulaian berarti wajib fi'ilnya itu dikosongkan dari an, enggak boleh ada an depannya. Paham? Kalau yang sebelumnya kan wajib dikasihnya an. Kalau ini enggak. Kalau afalnya afal syuru', nah apabila fi'ilnya fi'il syuru', fi'il yang menunjukkan pemulaian, maka wajib menghilangkan apa? An, mengkosongkan an. Kita lihat. Nahwu wa tafiqa yakhsifani 'alaihima. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Wa tafiqa artikannya apa? Hampir-hampir. Ya, barakallahu fikum, mulailah keduanya. Paham ya? Mengartikan mulailah gitu. Jadi bada'a. Wa bada'a yakhsifani 'alaihima. Paham belum? Karena tafiqa termasuk afal syuru' kan kemarin? Afal syuru' ada tafiqa, 'aliqa, ansha'a, akhrada, ja'ala. Artinya semuanya bada'a, artinya semuanya. Mahum? Jadi afal syuru' enggak usah bingung-bingung artinya apa? Bada'a. Mahum bismillah. Nah, artinya bada'a. Jadi di sini nanti barakallahu fikum seakan-akan wa bada'a yakhsifani. Wa bada'a yakhsifani 'alaihima. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Berikutnya mafhum salah ya. Terus mana? Khabarnya mana? Isimnya mana? Nah, barakallahu fikum, kita lihat nomor 5 itu. Nomor 5 bawah itu disebutkan situ bahwasanya tafiqa fi'il madhi min af'ali muqarabah ta'mal amal kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, alif isnanya itu nah barulah apa? Isimnya. Tafiqa ada alif enggak itu? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in, isim tafiqa. Khabarnya mana? Yakhsifani. Ada annya enggak? Enggak ada. Wajib.
dikosongkan an. Mau salah ya? Berikutnya. Wal aktsaru fi khabari asa wa ausyaka. Na'am barakallahu fikum. Afan tadi ana keliru tadi ngartikannya tadi ya. Yang hara sama ikhlaul laqa tadi bukan hampir-hampir tapi afal roja itu. Semoga ngartikannya gitu ya. Jadi hara, semoga hara Zaidun an yakuma, semoga Zaid berdiri. Wa khalaqatis sama'u an tumtira, semoga langit itu menurunkan hujan. Paham ya? Naam. Sekarang baru kita yang masuk dalam maknanya barakallahu fikum. Ausyak itu yang diartikan hampir-hampir. Paham insyaallah ya? Jadi hara sama ikhlaul laqa ini maknanya ada roja. Harapan, berharap itu. Semoga langit menurunkan hujan itu. Naam. Wal aktsaru fi khabari asa wa ausyaka, dan kebanyakannya khabar asa dan ausyaka iktiranu bi an. Perhatikan ini. Kebanyakannya khabar asa sama ausyaka apa kebanyakannya? Bersambung dengan an. Kebanyakannya. Ucapan kebanyakannya berarti ada yang tidak bersambung dengan an. Naam. Cuman banyaknya bersambung. Nahu fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan kemenangan. Ya kan? Asallahu an. Ada an gitu kan? Kebanyakan seperti itu. Setelah intinya kebanyakannya khabarnya asa itu bersambung dengan an kebanyakannya. Enggak wajib berarti ya kebanyakannya. Takdirnya berarti bagaimana fa'asallahu. Nah barakallahu fikum ityanahu bil fathi. Ityanahu bil fathi. Kan itu. Nah, atau ya'ti ityanan, atau ya'ti ityanan, sehingga nakdirkannya fa'asallahu ityanahu bil fathi. Mahum? Naam. Wa qawlihi alaihi afdhalus salatu wassalam yushiku an yaqa'a fi. Hadis Nu'man bin Bashir itu kan panjang itu kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ila akhir hadis. Ada lafaznya apa? Yushiku an yaqa'a fi. Dalam riwayat yushiku an yarta'a fi. Sama. Setelah apa? Yushiku. Yushiku fi'il mudhari' dari ausyaka. Ya kan? Ausyaka yushiku. Mahum? Terus mana isimnya barakallahu fikum? Isimnya dhamir mustatir huwa. Yushiku kan kembali pengembala kambing itu. Ya enggak? Huwa. Nah, mana khabarnya? An yaqa'a tinggal ditakwil masdar. Yushiku wuqu'ahu fi. Yushiku wuqu'ahu fi waqa'a yaqa'u wuqu'an. Kan itu. Nah, sehingga yushiku wuqu'ahu fi. Mahum insyaallah caranya? Na'am barakallahu fikum. Jadi syahidnya di sini kebanyakan ada an setelah ausyaka sama asa. Ucapan kebanyakannya berarti ada yang tidak pakai an gitu ya. Naam. Kemudian berikutnya wal aktsaru fi khabari kada wa qariba. Nah, ini yang menunjukkan apa? Sambungan dari ausyaka yang maksudnya menunjukkan kedekatan qurb. Wal aktsar fi khabari kada wa qariba, boleh dibaca dua ya, qariba sama qaraba ya. Ya kemarin. Nah, barakallahu fikum, teman yang fathah afsahan itu. Qaraba itu yang afsah. Dan kebanyakan khabar kada dan qaraba tajarruduhu min an. Perhatikan ini, kebanyakannya kalau kada sama qaraba kosong dari an. Jadi an-nya dihilangkan. Nah, itu untuk kada sama qaraba. Kita lihat nahwu wa makadu yaf'alun, ya kan? Wa makadu yaf'alun, enggak ada an-nya. Karena kada. Yakadu, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Orang-orang ahli kitab, orang-orang nah barakallahu fikum Bani Israil, suruh nyembelih sapi, lah sapi yang mana? Sapi yang ini warnanya apa? Tanya terus. Kemudian di akhir ayat apa? Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir enggak mengerjakan mereka itu. Paham ya? Karena banyak tanya tadi itu. Bani Israil. Kisahnya bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah itu kan. Nah, suruh nyembelih sapi betina, sapi yang mana? Sapi yang ini warnanya apa? Warnanya ini. Akhirnya wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Mahum? Ngartikannya gitu. Nah, itu enggak ada an-nya kan itu? Enggak ada an-nya. Seharusnya kalau seandainya sesuai dengan kaidah wa makadu an yaf'alu. Ya enggak? Tapi kita sebutkan kebanyakannya kalau kada sama qaraba ini kosong dari an khabarnya itu. Lah isimnya mana kadu? Isimnya mana kadu? Al-waw. Oh, jamaah. Dhamirun muttasilun mabni sukun fi rafin ism kada. Khabarnya mana? Yaf'alun, khabar. Yaf'alun jumlah. Paham ya? Jumlah fi'liyah. Naam. Wa qaul syair, dan ucapan penyair atau nah barakallahu fikum di dalam pantun, karibal qalbu min jawahu yadubu hina qala al-musyatu hindun ghadubu. Ini di bawah itu melihat. Nah barakallahu fikum, ini termasuk salah satu 6 syu'ara pantun jahiliyah ya, mengenai orang yang nah barakallahu fikum cinta buta, tapi dalam artian
melihat kalau Hindun marah, dia rasanya hati itu bergetar. Maksudnya itu sudah luluh lah istilahnya hatinya. Paham ya? Ini cuman syiar apa dalam artian pantun-pantun jahiliyah. Syahidnya mana? Perhatikan, karibal qalbu min jawahu yadubu. Hina qala al-musyatu Hindun ghadubu. Karibal qalbu. Qalbu sebagai isim kariba. Khabarnya mana barakallahu fikum? Khabarnya mana? Yadubu. Yadubu enggak ada annya kan? Enggak ada annya di situ barakallahu fikum. Maknanya bahwa itu bisa lihat sini kalau disebutkan maknanya al-makna kadal qalbu yadub. Hampir-hampir hati itu leleh gitu loh. Kenapa? Min syiddati syauqihi wa huznih. Karena saking rindunya dan sedihnya. Hina qala al-washun, na'am ketika orang-orang yang suka menjelek-jelekkan mengatakan Hindun ghadubu alaik. Hindun itu marah kepadamu. Paham ya? Ini kisah aja ya, kisah pantun-pantun jahiliyah ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas syahidnya kariba al-qalbu yadubu. Enggak ada annya. Mahum? Naam. Berarti sudah kita selesaikan af'alul muqarabah. Jadi af'alul muqarabah secara globalnya terbagi menjadi 3 yang menunjukkan na'am yadullu 'alal qurb, na'am, kemudian yadullu 'alal raja, yadullu 'ala asy-syuru'. Paham ya? 3 itu ya, menunjukkan al-qurb kedekatan, menunjukkan ar-raja harapan, yang menunjukkan apa? Na'am barakallahu fikum asy-syuru' pemulaian. Jadi nanti kalau antum jumpai kitab kok antum jumpai ada lafaz-lafaz sering muncul ini. Nah, falaman tahal musannifu min kalami kadza wa kadza syara'a yatakallamu atau akhadha yatakallamu. Berarti maknanya apa? Bada'a. Ngartikannya bada'a, memulai berbicara. Na'am barakallahu fikum. Nah, insyaallah misalkan bada'tu atakallam. Berarti apa bada'tu atakallam? Berarti aku mulai berbicara atau ja'altu atakallam atau akhadtu atakallam. Berarti aku mulai berbicara. Mahum? Na'am. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nah, berikutnya barakallahu fikum inna wa akhwatuha. Sebelum kita baca inna wa akhwatuha, setelah menyelesaikan kana wa akhwatuha, kita semuanya tahu bahwasanya kana wa akhwatuha semuanya apa? Fi'il atau huruf? Kana wa akhwatuha semuanya fi'il atau huruf? Kana isim. 6 isim. Ahsan. Karena wa akhwatuha semuanya fi'il atau huruf? Fi'il. Paham ya? Bukan isim. Perhatikan. Kalau inna wa akhwatuha semuanya fi'il atau huruf? Ada yang isim, ada yang huruf. Sabar. Perhatikan. Inna wa akhwatuha semuanya isim atau huruf? Inna wa akhwatuha semuanya isim atau huruf? Huruf. Enggak ada yang isim. Huruf semuanya. Dhanantu wa akhwatuha semuanya apa? Fi'il. Itu ingatkan ya. Kana wa akhwatuha semuanya fi'il. Inna wa akhwatuha semuanya huruf. Dhanantu wa akhwatuha semuanya apa? Fi'il. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah inna wa akhwatuha. Faslun, pasal. Wa amma inna wa akhwatuha fatansibul mubtada wa tusamma ismaha. Wa tarfa'ul khabar yusamma khabaruha ma'ruf. Ini inna fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Zaidun qa'imun, kasih inna. Zaidun qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Naam, al-qalamu maksurun, kasih inna. Inna qalaman maksurun. Naam, innal qalama maksurun. Nah, barakallahu fikum. At-tabibu jadidun, kasih inna. At-tabibu jadidun, kasih inna. Ada alnya oleh tanwin. Ya, inna tabiba jadidun. Seperti itu ya insyaallah ya. Naam, tarfa'ul isma atau tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kita lihat. Wa hiya sittatu ahruf, yang mana inna dan saudara-saudara perempuannya ada 6 huruf. Inna wa anna wa huma litaukidin nisbah. Perhatikan ini. Inna dan anna fungsinya kedua-duanya litaukidin nisbah, untuk menguatkan penisbahan. Fungsi satu untuk menguatkan penisbahan. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Kuat enggak ini? Kuat. Semula ketika antum ngomong Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, sudah kuat aslinya kan? Dikuatkan lagi dengan inna. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Sudah kuat itu kan? Nah, berarti li taukid nisbah. Kemudian masa sih berdiri? Nah, dengan inna tadi fungsinya kedua wa nafyi syak anha. Wa nafyi asy-syakki anha, dan menghilangkan keraguan darinya. Setelah antum kasih inna, orang enggak ragu lagi.
Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Masa sih berdiri? Ragu kan Mas Yan? Masih ragu. Dikasih inna Zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri. Semakin kuat bahwasanya benar-benar Zaid berdiri dan hilang keraguan. Paham? Nanti kalau masih ragu lagi disebut dengan lamut taukid, dikasih lamut taukid lagi. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti ini bentuknya. Ini di dalam termasuk namanya uslub min asalibil Arab. Uslub min asalibil Arab, termasuk gaya bahasa orang Arab. Jadi kalau misalkan semula Zaidun qa'imun misalkan, perhatikan ini ya. Zaidun qa'imun. Ini orang paham Zaid berdiri tapi masih ragu sebagiannya. Dikasih inna. Inna Zaidan apa? Qa'imun. Ini sebenarnya sudah kuat belum sebenarnya? Sudah kuat belum sebenarnya? Sudah. Sesungguhnya Zaid berdiri. Nah, kalau masih ragu lagi, di sini nanti kasih lam, namanya lam taukid. Inna Zaidan laqa'imun. Laqa'imun. Naam. Paham ya? Naam, ini maknanya apa ini maknanya, Bapak? Maknanya apa ini maknanya ini? Ini apa itu maknanya apa tanda kayak tanda apa ini? Sama aja. Sama yang di atasnya. Paham ya? Jadi inna Zaidan laqa'imun. Nah, berarti sesungguhnya Zaid sungguh berdiri. Masih ragu lagi kasih namanya qasam, sumpah. Wallahi inna Zaidan laqa'imun. Masih ragu lagi tambah sumpah dua. Wallahi wa billahi inna Zaidan laqa'imun. Masih ragu lagi tambah yang ketiga. Wallahi wa billahi wa tallah inna Zaidan laqa'imun. Insyaallah sudah enggak ragu lagi. Paham ya? Nah, jarang sekali ya kalau masih meragukan, lama sekali gitu ya. Cuman itu termasuk uslub min asalibil Arab. Gaya bahasa, tata cara orang Arab berbicara seperti itu. Kalau masih ragu kasih penguat tadi itu. Paham ya? Semula kan ini simpel langsungnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Masa inna Zaidan qa'imun. Masa sih inna Zaidan laqa'imun. Tambah sumpah tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, itu termasuk penguat di dalam ilmu bahasa Arab. Nah, kita lihat fungsinya tadi apa? Menguatkan penisbahan dan juga menghilangkan keraguan. Artikannya sesungguhnya. Inna sama anna. Nahwu qouli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghafurur rahimun. Fa innallaha ghafurun rahimun. Lafdzul jalalah Allah di situ sebagai isim inna, ghafurun khabar inna pertama, rahimun khabar inna kedua. Naam. Wa qouli ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqqu. Termasuk ciri-ciri tanda-tanda inna itu kalau kemasukan huruf jar pasti langsung dibaca anna. Itu ingatkan kaidahnya. Inna kalau kemasukan huruf jar langsung dibaca apa? Anna. Enggak boleh bi inna, ala inna, enggak boleh. Mesti langsung berubah anna. Itu kaidah itu. Paham ya? Jadi kalau nanti kelihatannya disebutkan juga nanti, cuman anna kapan dibaca anna? Kan kadang enggak ada harokatnya, kita katakan baca anna kalau kemasukan huruf jar mesti itu. Ini perhatikan. Dzalika bi anna. Enggak, bukan bi inna karena ada huruf jar. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian contoh yang lain setelah jatuh apabila anna jatuh setelah fi'il selain qala. Anna kalau jatuh setelah fi'il selain qala, jadi fi'ilnya selain qala itu dibaca anna. Tapi kalau setelah qala dibaca inna. Paham ya? Setelah fi'il qala dibaca inna. Nam qala innani misalkan. Seperti itu. Tapi kalau fi'il selain qala baca anna. Fa'lam apa? Annahu la ilaha illallah. Paham ya? Nah, itu kaidah ghalibnya seperti itu ya. Kalau kemasukan huruf jar dibaca apa? Anna. Kalau jatuh setelah fi'il selain qala dibaca apa? Dibaca apa? Anna. Paham soalnya ya? Jadi ini gambar globalnya nanti kita lewati juga. Nah, kita lihat. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Perhatikan ini lafdzul jalal Allah itu sebagai isim anna. Khabarnya mana? Al-haqqu. Huwanya apa? Huwa ini kenal dhamir fasal namanya. Dhamir fasal itu huruf dia. Nah, jaa ala suratid dhamir, huruf datang dalam bentuk dhamir ya. Berarti la mahala minal i'rab, dhamir fasal. Fungsinya untuk memisahkan aja. Aslinya dzalika bi annallaha al-haqqu itu aslinya. Apa maksudnya? Nah, agar terpisahkan di situ dikasih dhamir fasal di situ. Paham ya? Dhamir fasal itu harfun jaa ala suratid dhamir. Dhamir fasal itu ada huruf yang datang seperti bentuknya dhamir. Paham ya? Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Aslinya kan dzalika bi annallaha al haqqu, ya enggak?
Nah, huwa itu namanya dhamir fasl. Huruf atau isim tadi? Huruf. La mahalla minal i'rab. Paham insyaallah ya? Naam. Itu. Al-haqqu sebagai khabarnya. Naam. Berikutnya barakallahu fikum wa ka'anna litashbih al-muakkad. Perhatikan ini. Ka'anna fungsinya untuk tashbih. Tashbih itu menyerupakan. Menyerupakan apa? Al-muakkad, isim yang dikuatkan. Jadi isim yang dikuatkan itu nanti diserupakan. Lah kenapa kok dikuatkan? Karena ka'anna itu ada annanya enggak aslinya? Ada. Jadi seperti ini barakallahu fikum. Semula sebenarnya qaulika ka'anna Zaidan asadun itu seakan-akan semula sebelum diubah menjadi seperti itu. Perhatikan ka'anna. Kenapa dibaca anna? Kemasukan kaf. Kaf huruf jar bukan? Ayo na'am. Perhatikan. Ka'anna, bukan ka'inna. Ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu singa. Maksudnya apanya? Sifatnya sifat singa gitu. Ini penyerupaan hissi atau ma'nawi? Penyerupaan hissi, zatnya, badannya, wajahnya atau ma'nawi? Maksudnya apa maksudnya? Apanya yang diserupakan? Keberaniannya. Paham ya? Ya benar, sifat keberaniannya. Paham ya? Bukan zatnya ya. Nah ini semula sebelum diubah menjadi ka'anna Zaidan asadun, ini kan ada anna ini. Aslinya semula sebelum diubah seperti ini. Inna Zaidan ka'asadin. Coba artinya sama kira-kira? Sama. Sesungguhnya Zaid seperti singa. Ka'anna Zaidan, seakan-akan Zaid itu singa. Mirip enggak artinya? Mirip, cuman karena kafnya diubah di depan, ditaruh depan, yang semula inna jadi ka'anna. Paham? Nah, misalnya akan-akan maknanya inna Zaidan ka'asadin. Ka'anna Zaidan asadun. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Jadi ada makna taukid di situ. Litashbih al-muakkad. Untuk menyerupakan yang dikuatkan. Berarti menyerupakan Zaid maksudnya. Nahwu qaulika ka'anna Zaidan asadun. Terus i'rabnya bagaimana? Ka'anna kita katakan harfu tashbih. Harfu tashbihin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabniyyun 'alal fathi la mahalla min al-i'rab. Zaidan ism ka'anna, asadun khabaruha. Berikutnya, walakinna lil istidrak. Lakinna fungsinya adalah lil istidrak yang diartikan apa? Akan tetapi. Apa istidrak itu barakallahu fikum? Perhatikan nomor 3 itu, istidrak bawah itu. Apa istidrak? Ta'qibul kalam. Naam. Bi raf'i ma yutawahham minhu subutuhu au isbatu ma yutawahham minhu nafiyuh. Nah, maksudnya apa? Ai itsba'ul kalam. Naam. Bi raf'i ma yutawahham min kalamin sabiq. Maksudnya adalah mengikuti sebuah pembicaraan atau sebuah kalam dengan menghilangkan perkara yang tersamarkan dari kalam yang telah lewat. Nah, seperti ini maksudnya. Tersamarkan bagaimana? Dengan contoh akan lebih jelas, perhatikan baik-baik dengan contoh itu. Qaman nasu. Ini kalam sabik namanya, kalam yang didahulukan. Qaman nasu, manusia berdiri. Yang antum pahami semua manusia enggak? Yang antum pahami qaman nasu, manusia berdiri. Yang antum pahami secara sebelum adanya lakin itu seakan-akan semuanya enggak? Ya kan? Nah, itu yutawahham subutuh. Jadi tersamarkan penetapan sifat berdiri itu semuanya. Tapi ternyata dihilangkan kesamaran itu dengan apa? Lakinna Zaidan jalisun. Perhatikan. Lakinna Zaidan jalisun. Lakinna Zaidan jalisun berarti akan tetapi Zaid duduk. Berarti hilang enggak sekarang kesamarannya? Hilang. Ketika antum qaman nasu, manusia semuanya berdiri. Semuanya. Lakinna Zaidan jalisun. Akan tetapi Zaid duduk. Berarti hilang enggak kesamarannya? Hilang. Antum awalnya tersamarkan dengan kalam sabik ini, kalam yang lewat ini, kalam sabik kalam yang sudah lewat ini, seakan-akan semuanya berdiri. Nah, untuk menghilangkan kesamaran tersebut dengan apa? Lakinna. Paham? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, kita lihat penjelasannya apa kata beliau. Faqulu qaman nas. Nah, ucapan qaman nas, manusia semuanya berdiri, yuhim qiyama Zaidin ma'ahum. Ya enggak? Nah, memberikan kesan bahwasanya berdirinya Zaid bersama mereka. Yuhim qiyama Zaidin ma'ahum. Seakan-akan Zaid juga berdiri sama mereka gitu loh. Terkesan. Li'annahu minhum, karena Zaid termasuk manusia. Fa rafa'ta dzalika tawahhum bilakinna. Kemudian engkau mengangkat kesamaran tersebut dengan apa? Lakinna.
Wa misal nam. Paham soalnya ya? Ini yang apa? Yang mengangkat kesamaran subutuh. Maksudnya mengangkat kesamaran yang seakan-akan terpetik bahwasanya sifat berdiri itu semuanya. Berarti penetapan itu ya, dihilangkan kesamaran tadi itu dengan lakinna. Sekarang yang sebaliknya. Asani, yang contoh yang kedua, wa ta'qibul kalam fi raf'i ma yutawahham nafyuh. Yang kedua ini mengikuti sebuah pembicaraan yang telah lewat, yang pembicaraan tersebut terkesan bahwasanya ditiadakan sifat. Terkesan seakan-akan sifatnya ditiadakan dari kalam yang lewat tersebut. Nah, kalau yang pertama tadi terkesan bahwasanya ditetapkan sifat qiyam pada seluruh manusia. Akhirnya kita hilangkan kesamaran dengan lakinna. Sekarang yang kedua, terkesan bahwasanya kalam yang telah lewat itu menunjukkan bahwasanya dihilangkan sifat tersebut. Jadi sifat tersebut seakan-akan enggak ada pada sebelumnya. Kita lihat. Nah, contohnya. Ma Zaidun aliman. Zaid itu bukan orang yang berilmu. Zaid itu bukan orang yang berilmu. Yang antum pahami, orang yang tidak berilmu itu saleh enggak kira-kira? Orangnya saleh enggak kira-kira? Yang antum pahami secara global, orang yang tidak berilmu itu saleh enggak orangnya? Ewa. Nah, berarti kan antum meniadakan sifat apa? Sifat saleh tadi itu. Paham enggak? Sifat baik tadi antum tiadakan kepada siapa? Zaid, karena Zaid enggak berilmu. Nah, ini masih samar enggak nih? Dihilangkan kesamaran ini. Oh, ternyata lakinnahu salihun. Akan tapi dia saleh. Walaupun dia enggak berilmu tapi dia saleh. Maksudnya baik itu ya, kita lihat. Nah, insyaallah mudah insyaallah. Yang diartikan akan tapi ma Zaidun barakallahu fikum aliman. Zaid itu tidak berilmu. Nah, orang yang dipahami tidak berilmu tidak saleh kan? Tidak saleh berarti antum meniadakan sifat saleh kan kepada Zaid karena dia tidak berilmu kan? Nah, peniadaan itu mau dihilangkan kesamarannya dengan apa? Lakinna. Ada gambaran belum? Antum dengan lakinnahu ini akan hilang nanti kesamarannya. Lakinnahu salihun. Sekarang orang secara tidak langsung ketika mendengar barakallahu fikum Zaid tidak berilmu. Oh, berarti dia enggak saleh dia. Nah, antum menghilangkan apa di situ? Sifat apa? Sifat saleh. Dihilangkan dari Zaid karena enggak berilmu. Masih samar itu kan? Nah, itu dihilangkan, nanti akan dihilangkan, diangkat biar enggak samar lagi. Biar enggak ada kecurigaan dari orang lain lagi. Dengan apa? Lakinnahu salihun. Akan tapi dia saleh. Oh, ternyata walaupun dia enggak berilmu, saleh juga dia orangnya. Paham belum? Ini yang kedua, yang pertama tadi yang dihilangkan itu penetapan. Yang kedua yang dihilangkan apa? Peniadaan. Paham belum? Kalau pertama tadi qaman nasu, manusia semuanya berdiri. Wah, itu menetapkan hatta Zaid pun juga berdiri, ya enggak awalnya. Tapi dihilangkan penetapan ini, kesamaran ini dengan apa? Lakinna Zaidan jalisun. Akan tapi Zaid duduk. Hilangkan samarnya. Oh, ternyata memang benar manusia semuanya berdiri tapi Zaid duduk. Ini juga sama. Kalau ini yang dihilangkan apa? Peniadaannya dihilangkan. Kesamaran dalam meniadakan itu dihilangkan. Ma Zaidun aliman, Zaid tidak berilmu. Oh, berarti enggak berilmu, enggak saleh juga orangnya. Itu yang dipahami di benak manusia. Nah, kesamaran yang ada di benak manusia kita hilangkan dengan apa? Lakinnahu salihun. Akan tapi dia saleh. Oh, ternyata walaupun dia enggak berilmu saleh juga. Paham belum maksudnya? Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Yang sering diartikan akan tetapi, gitu aja. Kita lihat, walakinna lil istidraqi nahwu Zaidun syuja'un. Zaid pemberani. Wah, pemberani. Orang bayangannya pemberani itu dermawan, murah, barakallahu fikum, murah senyum atau dermawan misalnya, pemberani gitu kan. Nah, kesamaran tadi itu yang orang menganggap dia itu dermawan dihilangkan dengan apa? Lakinnahu bakhilun. Akan tapi dia pelit. Berarti sudah hilang kesamaran sekarang. Paham ya? Walaupun dia pemberani tapi pelit. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, i'rabnya bagaimana? Zaidun mubtada', syuja'un khabar. Lakinna ma'ruf harfu istidrakin mabni al-fathi la mahalla al-i'rab wal ha' dhamirun muttasilun mabni al-dhamm fi mahalli nasbin sebagai isim lakinna, bakhilun khabarnya. Mafhum insyaallah ya? Walaita litamanni, perhatikan laita litamanni. Tamani itu apa? Tamani itu? Tamani itu adalah barakallahu fikum berangan-angan. Untuk berangan-angan. Orang berangan-angan itu ada dua kemungkinan. Berangan-angan bisa terwujudkan angan-angannya, atau berangan-angan dengan suatu perkara yang tidak bisa terwujudkan. Paham ya? Jadi orang berangan-angan itu ada yang berangan-angan pada sesuatu yang bisa terwujudkan tapi sulit dicapai, tapi bisa. Paham ya? Orang punya uang bisa enggak?
Bisa. Nah, seperti laitali malan fa ahujja bihi. Duhai seandainya aku punya harta, niscaya aku akan berhaji dengannya. Orang punya harta itu bisa enggak? Mungkin enggak? Mungkin walaupun sulit kan? Nah, ini angan-angan yang bisa diwujudkan. Yang kedua, laitas syababa aidun yauman. Duhai seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Masa muda kembali sehari saja. Ini angan-angan bukan? Angan-angan, tapi terwujudkan kira-kira? Tidak, mustahil berarti. Jadi, nanti untuk masalah angan-angan ada dua apa? Ada dua makna. Paham ya? Atamanni, na'am barakallahu fikum, fi syai'in mustahil, sama atamanni fi syai'in, na'am barakallahu fikum yumkin husuluhu, na'am ma'a ta'addin. Ma'a ta'addin maksudnya mungkin terjadinya tapi beriringan dengan kesusahan. Paham ya? Atau ma'usrin gitu. Ada kesulitan di situ. Kita lihat. Walaita ditamanni nahu laita syababa aidun. Duhai seandainya masa muda kembali sehari saja. Untuk masalah ini ada pantun atau puisi itu ya, kalau tidak salah itu ya. Laita syababa aidun yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyibu. Duhai seandainya masa muda kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada orang-orang yang sudah beruban. Paham maksudnya? Kalau seandainya masa muda kembali sehari saja, niscaya aku akan kabarkan kepada orang-orang yang beruban. Bahwasanya bisa gitu loh. Tapi ini kan angan-angan juga bisa. Yang mustahil itu loh. Ini sekedar pantun atau puisi mengenai laita tersebut. Laita syababa aidun yauman. Syahidnya itu kan, nah fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyibu. Naam. Berikutnya yang terakhir barakallahu fikum, wala'alla litarajji. Tarajji itu harapan. Sama wa tawakku itu kecemasan. Paham ya? Tarajji itu harapan baik, tawakku apa? Kecemasan, kekhawatiran. Jadi la'alla ada dua makna ya nanti. La'alla tarajji yang harapan baik, semoga dia datang. Harapan baik kan? Semoga selamat. Harapan baik. Tawakku itu kecemasan. Jangan-jangan barangkali bisa jadi, paham ya? Nah, kita lihat. Nahu la'alla Zaidan qadimun. Semoga Zaid datang. Harapan baik kan nih? Harapan baik. Wali tawakku itu adalah bukan harapan kecemasan, kekhawatiran. Nahu la'alla amran halikun. Jangan-jangan Amr meninggal. Paham ya? Nah, seperti kecemasan. Cemas enggak jangan-jangan itu? Cemas kan? Jangan-jangan Amr meninggal. Halik kan meninggal maksudnya. Binasa maksudnya meninggal maksudnya. Paham itu ya? Jadi bedakan tarajji itu harapan baik. Tawakku kecemasan atau kekhawatiran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah? Awa. Naam. Ada rincian hukumnya itu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya rincian hukum daripada inna wa akhwatuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.